kebijaksanaan itu yang kalau nggak kita dapatkan dan kita terapkan, kita stres jadinya nanti. Kita akan dicap penjilat, pengkhianat. Bodoh amat. Saat kita di atas, jadilah bijaksana. Membuktikan omongan orang-orang ini tadi tidak benar adanya. Jadi, kalaupun saya misalkan sekarang ini jadi kolektor kura-kura sekalipun, saya akan sukses menjadi pesulap sekarang. Karena saya punya cara melakukan yang berbeda dibandingkan pesulap-pesulap yang lainnya. Karena sekarang ini kebetulan tahun ular juga ya, kalau sio. Ular kayu. Ular kayu kan. Nah, ular itu tuh memiliki, dan kebetulan sioku ular. Sio ular itu tuh memiliki kemampuan untuk bisa ganti kulit. Dan itu sebenarnya yang harus dilakukan. Kita ingat kalau di dunia saya Deddy Corbuzier ya, dari dulu dia seperti itu. Terus transformasinya botak, banyak loh iya, tuh. dagunya panjang ya kan. Nah, saya pikir itu adalah salah satu cara untuk agar orang itu melihat kebaruan dari apa yang dijual itu tadi. Makanya mungkin kalau orang kenal saya di The Master dulu dengan poni lempar, main sulap aja. Terus kemudian saya main hipnotis di era tahun 2013-14an. Terus kemudian saya membaca tarot, terus melukis pasir. Nah, saya juga pengen di tahun ini itu kayak apa? Saya jadi seorang reviewer action figure ya. Seorang yang memang membahas tentang hobi, karena ya saya pikir harus ada satu nilai yang harus disampaikan ke generasi yang berikutnya ini tadi. Sulap sendiri itu kan kembali lagi di sini. Nggak banyak yang tahu kalau saya juga sekolah S1, S2 di ITB kan. Saat saya dari menjadi dosen terus kemudian menjadi pesulap, orang bertanya, berarti kamu sudah nggak punya passion lagi di mengajar? Enggak. Saya sekarang itu kayak kemarin, ini baru 2 hari yang lalu banget, saya mengisi acara besar acara tahunan besarnya asuransi Generali. Di situ ada acara namanya kick off meeting di 3 hari rangkaian acara. Kita harus menyampaikan target mereka ini apa. Saya didapuk untuk, Mas tolong sampaikan dan tolong title-nya sekarang ini kita itu pengennya dream, dare, deliver. Berani bermimpi, berani untuk mewujudkan dan berani untuk accomplish, menuntaskan seperti itu. 1,5 jam saya mengisi konten, itu mostly ngomong, nggak main sulap. Sulapnya ini hanya sebagai bridging agar omongan saya ini didengerin oleh orang-orang ini tadi. Nah, ya saya masih menjadi dosen. Saya masih ngajar di situ gitu. Tapi dengan tools yang berbeda. Pun dengan melukis pasir pun saya menggambarkan sesuatu, saya menyampaikan sebuah storytelling. Saya di situ ceritakan saat kita lahir, terus kemudian kita menjadi besar, kita melupakan bahwa saat kita dulu di dalam kandungan, kita itu kan nggak menghirup udara. Kita tuh menghirup dan makan dan mengeluarkan itu, tahu nggak apa? Air ketuban. Kita pipis, itu ya juga kita konsumsi. Sampai akhirnya kita lahir, kebayang nggak sakitnya orang yang tadinya nggak pernah menghirup udara, dikuras terus kemudian kita menghirup udara. Itu sakit loh Mas. Tapi kita bisa melewati tantangan itu. Betul. Dari nggak pernah melihat kita merem, lahir, terus melihat cahaya untuk pertama kali, itu menyakitkan loh. Tapi kita melalui itu, cuman kita nggak sadar aja. Nah, di perjalanan melukis pasir itu saya ceritakan, kita itu lahir dengan tantangan. Tapi saat kita dewasa, kita mulai dinyamankan dengan kondisi. Sehingga saat kita menghadapi sebuah kesulitan, tantangan, target, kita tuh bilang, nggak mampu. Kamu lahir ini aja, ini udah sukses. Sekarang pertanyaannya, mau atau enggak? Kalau mau, jalanin aja. Eventually kamu akan sukses. Lukisan saya tentang itu. Ya karena saya melakukan sulap ini dengan cara yang berbeda. Banyak orang-orang dari kecil, mereka belajar sulap pengen terkenal. Kalau saya Mas, saya lulusin dulu tuh sekolah di ITB tuh jadi sarjana. Saya ketemu sama teman-teman saya yang pintar dari seluruh daerah. Saya ketemu dosen-dosen saya yang memang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saya nggak mengambil ilmunya saja, tapi saya mengambil esensi dari ilmu itu tadi. Terapkan itu di dunia sulap ini tadi. Jadi, kalaupun saya misalkan sekarang ini jadi kolektor kura-kura sekalipun, saya akan sukses menjadi pesulap sekarang. Karena saya punya cara melakukan yang berbeda dibandingkan pesulap-pesulap yang lainnya.
Mengerti ya jawabannya ya? Tahu paham. Jadi lakukan ini dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih baik. Kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik. Itulah jawaban juga kenapa kok banyak pesulap. Show-nya berapa dalam sebulan? Show-nya sampai mungkin 40 kali. Lebih banyak harinya dibandingkan, lebih banyak show-nya dibandingkan harinya gitu loh. Tapi setiap show-nya ini dia dibayar misalkan 1 juta, 1,5 juta. Lah kalau kali 40 kan 45 juta, betul kan? Hanya segitu. Lah saya sekali show aja 60 juta. Lah kan mendingan kan bagaimana cara membuat ini tadi sehingga saya menghabiskan waktu sisanya main-mainan atau saya dolan sama anak saya gitu loh. Pertama saya pikir enggak ya. Oh pertama nggak sukses juga? Di sulap saya kan nggak jadi pertama. Tapi saya consider sukses juga. Karena apa? Karena saya hidupnya nggak berkekurangan dan dari sulap saja. Saya bilang sulap saja karena ya ini saya kan sekarang itu kan mungkin 50% melukis pasir, 50% sulap. Dalam melakukannya saya melakukan motivasi. Nah, saya waktu melakukan ini tuh apa ya? Kalau saya pikir ya itu udah nggak pertama. Kalau pertama melukis pasir kan ya betul ya. Tapi kalau sulap pertama kali saya bukan pertama. Tapi saya tetap melakukannya. Dan saya melakukannya dengan cara yang berbeda. Nanti lama-lama yang pertama itu pensiun. Kayak Deddy Corbuzier kan. Nah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang tadi didapatkan si pertama ini tadi. Iya tadi itu. Mungkin saya termasuk yang lahir di keluarga yang mengutamakan pendidikan. Sehingga tahu bahwa membaca buku, meriset sesuatu sebelum kita melakukan satu hal itu lebih penting dibandingkan bagaimana kita melakukan hal itu. Saya George Washington atau Lincoln ya, saya lupa bilang. Dia itu mengatakan, kalau saya dikasih waktu 6 jam untuk nebang pohon, saya akan habiskan 4 jam pertama untuk ngasah kapaknya. Bukan langsung nebang, asah kapaknya. 2 jam berikutnya potong pohon itu tadi. Itu lebih efektif. Nah orang lain itu berpikir pengen nebang pohon, mereka langsung nebang. 6 jam dihajar terus. Iya, dan akhirnya mereka jatuh kepada doing business as usual. Iya. Kerja, payroll, kayak orang lain ngantri naik kereta, turun kerja. Saya nggak menyalahkan. Tapi kalau kita memikirkan cara untuk melakukan ini dengan cara yang berbeda, ya kita akan deserve sesuatu yang berbeda. Dan jadilah kita orang lain yang akhirnya akan di atas atau mengomando orang-orang yang nggak mau mikir ini tadi. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa untuk menuju ke atas ini harus kerja lebih keras, harus melakukan misalkan sekolah lebih tinggi dan sebagainya. Tapi di luar itu kita harus melakukan banyak, kalau saya boleh bilang itu interpersonal skill ya, kemampuan antar manusia yang lebih baik. Dan bahkan mungkin kita akan dicap penjilat, pengkhianat. Bodoh amat, lakukan saja. Toh orang-orang yang mengecap kita ini hidupnya akan biasa-biasa aja. Kita akan jadi orang yang luar biasa. Saat kita di atas, jadilah bijaksana. Membuktikan omongan orang-orang ini tadi tidak benar adanya. Bikin IP. Satu hal yang saat saya mati, dia hidup selama-lamanya. Penciptanya Hello Kitty, pencipta Sanrio, Disney. zaman kita Sanrio. Iya. Walt Disney sudah mati. Iya. Ada Disneyland, ada Disney Sea. Iya. Sekarang pun membeli Marvel. Itulah kalau saya bilang ya, impian semua orang itu apa sih? Hidup selamanya. Tapi nggak dengan badannya, tapi dengan cerita. Betul. Nah itu tadi. Untuk menggapai mimpi itu apa yang sudah mesti dilakukan sekarang? Saya riset ini. Saya ngumpulin ini pun tuh saya riset. Agar saya bisa membuat sesuatu yang saya akan bisa nanti itu banggakan. Pasca sarjana saya, itu sebenarnya bisa dicari di perpustakaan ITB. Itu tentang legenda Calon Arang. Jadi legenda yang ada di Jawa Timur, tapi kondangnya di Pulau Dewata. Nah, saya ingin membuat itu jadi sebuah saga, sebuah cerita kayak Lord of the Rings gitu loh. Cerita seperti kalau kita nonton dulu ada Saur Sepuh gitu. Nah, pengennya bikin seperti itu, dibuat karakter-karakternya, dibuat produk budayanya seperti games. Nanti turunannya ada musik, ada segala macam. Saya lebih tertarik untuk membuat itu. Itu Gen X, Gen Y, dan Gen Baby Boomers yang
gila. Mereka salah. Baru saya dengar sekali ini. Lah ya, karena mereka nggak melihat Gen Z ini itu hidup di zaman mereka. Referensi mereka nggak ada. Nggak ada, karena mereka, gini, manusia itu tuh selalu menganggap buruk sesuatu yang mereka tidak ketahui. Mereka selalu takut sesuatu yang mereka tidak kenal. Nah akhirnya mereka langsung ngecap generasi ini lembek karena apa? Mereka nggak mau kerja fisik. Ya. Mereka ini dianggap nggak mau nabung karena mereka nggak mau beli rumah, nggak mau beli mobil kayak kita, ya kan? Nah, tapi pada kenyataannya sekarang nggak perlu beli mobil, udah punya banyak mobil. Betul. Ya kan kita bisa pesan Grab, mobilnya gonta-ganti, betul kan? Nah, nggak perlu punya rumah, kontrak sudah bisa. Dan kalau dianggap mereka ini maunya instan, ya karena banyak hal yang mereka harus lakukan di saat bersamaan. Nah, kita aja yang gila, kita aja yang sok merasa bahwa kita itu bukan paling hebat, kita hidup lebih lama. Terus kan ngomentarin kalian itu, lah itu kan sama kayak ya kita ketemu sama bapak ibu yang zaman lu mah enak, zaman gua dulu. Lah ya itu kan zaman lu. Ya mereka nggak ngerasain struggle-nya. Kebayang nggak zaman dulu kita? Misalkan terus kita itu temen nih misalkan kita salah pakai baju terus diketawain. Itu yang ngetawain cuma satu orang. Dan kalau sekarang kita upload satu baju, misalkan sedunia ngetawain. Sedunia ngetawain, bayangin kalau itu perempuan. Rasanya seperti apa, Mas? Diketawain seluruh dunia. Bunuh diri? Ya bisa aja karena stres. Nah, kalau kita dulu kan teman kita waktu SD, SMP berapa sih? Jumlah sekolah misalkan jumlahnya 500 orang ya, paling 40 orang yang kenal kita, yang hafal nama kita lengkap ya. Nah, yang kenal banget itu paling cuma 4 orang. Nah, sekarang mutual friends itu ada banyak. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya, ya beda zaman. Nah, kita mencoba mengomentari seseorang yang lahir di zaman yang berbeda. Ya kita yang gila. Jadi kalau menurut saya hal seperti ini yang harus diluruskan dan ya kita ini numpang loh di zaman mereka. Iya dong, 10 tahun dari sekarang kita akan permisi karena mereka akan memiliki peraturan di dunia mereka ini tadi. Nah kalau kita nggak ngikutin peraturannya, kita tersisih, kita akan mati lebih awal. Kita yang nggak beradaptasi, makanya tadi saya bilang kan tahun ular ini yuk kita introspeksi, kita mengganti baju kita, mengganti pola pikir kita. Orangnya tetap sama, ularnya tetap sama. Tapi kalau wong Jawa bilang kan lungsungi itu kan melepas kulit yang mati itu tadi dengan kulit yang baru. Dan kita harus bisa berkelok-kelok gitu loh. Kita nggak boleh iri. Ular kalau iri dengan monyet punya 5 jari, 20 jari kaki tangan dan mirip manusia ya kan. Kan ular nggak punya apa-apa. Tapi dia bisa membunuh hanya dengan 1 gigitan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kalau menurut saya kebijaksanaan itu yang kalau nggak kita dapatkan dan kita terapkan, kita stres jadinya nanti. Dan nggak bisa men-achieve apapun yang kita miliki. Tetap untuk mengikuti tren, tapi cobalah untuk fokus ke sedikit dulu deh. Kalau bisa satu, kalau nggak 2, 3, tapi jangan lebih dari 5. Fokuslah di situ, mastering itu. Saat kita sudah menjadi master, kita akan tahu bahwa ternyata step untuk menjadi master itu bisa diterapkan ke hal-hal yang lainnya. Nah, tapi saat kita tidak pernah mencoba untuk memasteri sesuatu, maka kita itu akan jadi, ya kita akan jadi produk aja. Nonton sesuatu suka, geser, nonton berikutnya, geser lagi, nonton berikutnya. Nah, cobalah untuk jadi sesuatu yang memang kita itu mengerti cara kerjanya. Kita menciptakan karya kita sendiri dan terus kita coba untuk membuat itu tadi. Dan ingat, pertama kali pasti akan jelek. Pertama kali itu pasti akan hancur. Tapi saat kita merasa itu udah sempurna, jangan merasa kalau kita itu ini jelek. Walaupun orang lain akan bilang jelek. Konon katanya pembuat cerita Squid Games itu ditolak 10 kali oleh produser film di Korea Selatan. Sampai akhirnya dia mencoba menjual itu ke Netflix, diproduksi, dan itu mengalahkan semua serial-serial yang ada di Netflix selama ini. Betul. Jadi kalau menurut saya, jangan FOMO, fokus ke satu hal, mastering itu, berkaryalah, dan percayalah dengan karyamu. Oke, ketemu Mas Denny Darko, nggak seru rasanya kalau aku nggak dibohongin, nggak disulapin. Ayo Mas, simple Mas. Simple ya, Simple aja. Ini terus ini dulu. Oke. Kita pinggirin biar kelihatan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Oke. Ya.
kalau aku ambil satu begini, oke. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya di sini ya, satu ya, oke. Genggamin tangannya? Aku Genggam tangannya, oke, udah. Nah sekarang gini, ini aku gini, terus aku genggam gini misalnya. Nah, mungkin nggak ini aku ambil satu, nah begitu. Ini ya tetap 4 harusnya. Kamu Tetap 4 ya? Kamu gitu. Oke, coba dibuka. Lah. Nah, ini ada. Nah, ilmu tuyul ini. Enggak. Ini bukan karena aku kenal atau enggak ya. Ini gua nggak kerasa diambil. Karena tadi pada saat ini gua suruh ditutup gini, ini 4. Ini 4 sumpah. Oke, kita ulang lagi ya. Dah, ya, seperti itu kan. Dah, dihitung dulu. Nah, ini 1, ya kan? Oke, 4. Ya, 4 ya. Nah, sekarang gini. Ya. Ini lihat ini ada berapa nih? 1. 1 kan? Oke. Kita hitung satu-satu dah. Nah, semuanya. Nah, aman ya? Aman. Udah ya? Oke. Ini harus agak dekat lagi nih. Ini nanti. Nah, sorry. Oke. Tak ini ambil dulu. Nah, udah. Gangguin tangannya? Oke. Udah ya? Ini 1 kan? Ya. Oke. Ini ada di sini nih. Oke. Lihat. Ini kau kan genggam, dirimu genggam. Oke. Ini agak genggam begini kan? Oke. Atau gini deh. Ini satu gini. Oke. Nah, udah. Sekarang gini. Enggak, ini kan enggak ada kan? Baik. Oke. Ambil gini. Coba buka. Gua dibohongin kan? Tadi aku bilang kan, kalau kesini pasti dibohongin. Udah. Balikin, Nih, udah. Kantongin buat anakmu nanti. Oke deh, ketemu lagi ya. Bye. Kita akan dicap penjilat, pengkhianat. Bodoh amat. Saat kita di atas, jadilah bijaksana. Membuktikan omongan orang-orang ini tadi tidak benar adanya.